Baik, terima kasih. Selamat siang semuanya. Sebelum berangkat, saya menyampaikan kepada Ramak Boni, saya akan hadir khusus untuk melihat yang baik. Saya sampai sekarang masih terus belajar bagaimana mencermati yang baik. Yang baik itu memang bercampur, tetapi saya mau fokus melihat yang baik saja. Saya berani seperti itu karena saya percaya bahwa yang baik itu pada dasarnya ada dimanapun. Ada di setiap kegiatan, juga ada di setiap pribadi. Bahkan orang yang dibilang jahat itu juga pasti punya yang baik. Bahkan kegiatan yang sering banyak dikeluhkan, kalau dievaluasi itu yang diangkat banyak kurangnya, saya percaya sebenarnya di sana juga ada yang baik. Jadi menurut pengalaman, saya merasa bukan hal yang muluk. Kalau dari awal saya bilang ke Pastor Boni, saya hanya akan melihat yang baik. Nanti boleh ditanyakan apakah saya seperti itu atau tidak. Dan Pastor Boni sekarang juga tahu apa yang saya katakan. Saya bersyukur karena begitu saya masuk halaman ini, saya sudah langsung melihat yang baik. Yang baik itu antara lain ada di banner. Saya melihat berkali-kali, takut saya salah. Untuk sementara saya hafal yang bagian paling bawah, bahwa kita dipanggil untuk berbagi sukacita dalam masyarakat. Saya dari tadi merenungkan 3 kata ini, berbagi sukacita dalam masyarakat. Yang pertama saya renungkan adalah soal kata berbagi. Saya merenung sambil melihat yang hadir di sini. Kita semua ini ternyata punya pengalaman yang banyak sekali mengenai berbagi. Entah itu yang disadari maupun tidak disadari. Termasuk juga di masyarakat, termasuk juga dalam keseharian. Lalu kalau mencermati berbagi, memang yang dibagikan entah itu disadari atau tidak itu bisa macam-macam. Tapi boleh dibilang ada 2 macam. Berbagi yang baik dan juga berbagi yang kurang baik. Saya percaya setiap orang punya 2 pengalaman itu. Hanya mana yang dominan, kita harus bertanya kepada rumput yang bergoyang. Karena kalau pisang goreng ini saya lihat nggak bisa bergoyang. Lalu di banner seruannya di sana adalah berbagi sukacita. Saya pakai istilah yang tadi diungkapkan Ramak Boni dan itu bagus. Saya mendapatkan inspirasi juga. Terima kasih Ramak Boni. Tadi Ramak Boni berkata mengenai berbagi kasih Tuhan. Sebenarnya kita ini yang lebih dulu dikasih oleh Tuhan. Dan kasih Tuhan itu nggak ada masa baktinya. Saya nggak tahu Tuhan itu termasuk PNS atau ASN. Tapi yang pasti adalah di dalam mengasihi Tuhan itu nggak ada batasnya. Entah besarannya, entah durasinya. Jadi melampaui PNS dan ASN. Saya nggak tahu Tuhan masuk dalam anggota Mitra Aneka atau Mitra Andis. Tapi yang pasti adalah seperti katakan Ramak Boni tadi, kasih Tuhan. Kita menerima kasih Tuhan. Dan kalau kita diajak untuk berbagi sukacita atau berbagi kasih Tuhan, kita bukan berarti nggak punya modal. Modal kita adalah pengalaman bahwa kita dikasih Tuhan. Yang kasihnya begitu besar dan sepanjang masa. Nah, berbagi dalam masyarakat. Jadi yang kita bagikan adalah sikap baik. Bahwa Allah mengasihi kita itu kan sikap baik. Jadi di masyarakat sebenarnya kita diundang untuk yuk kita berusaha untuk semakin meningkat berbagi sikap baiknya terhadap masyarakat. Lalu tadi juga disinggung oleh Ramak Boni
Kalau mau menjadi orang yang berpengaruh, jadilah pemimpin. Saya mencoba melihat lebih dalam. Karena apa? Karena kalau kita bicara mengenai jadi pemimpin, pemimpin itu jumlahnya sedikit. Di negara kita ini yang namanya presiden ya hanya satu. Di kelurahan yang namanya Pak Lurah ya hanya satu. Di kabupaten yang namanya Pak Bupati ya hanya satu. Kalau istrinya Pak Bupati ya namanya Ibu Bupati. Saya renungkan di balik kata pemimpin yang diungkapkan oleh Ramak Boni adalah ada pemimpin yang nggak punya pengaruh. Dan ada juga orang yang tidak sebagai pemimpin tapi dia berpengaruh. Kalau saya selami yang diungkapkan oleh Pastor Boni adalah kalau kita mau bermanfaat banyak, atau paling tidak kalau kita juga mau bermanfaat bagi yang lain, memang nggak ada cara lain selain kita berusaha untuk menjadi orang yang berpengaruh. Faktanya yang ada adalah pemimpin itu nggak selalu berpengaruh. Tadi Ramak Boni cerita, kalau pemimpin kerjanya hanya duduk merokok, waktunya makan, nah itu kan pemimpin yang nggak berpengaruh. Tapi orang yang tidak sebagai pemimpin itu juga bisa berpengaruh. Maka undangan bagi kita adalah sebagai apapun, dimanapun, mari kita menjadi seperti Yesus yang berpengaruh. Pengaruhnya besar atau kecil itu tergantung dari masing-masing. Tapi yang penting adalah menjadi orang yang berpengaruh. Saya tuh senang kalau melihat lampu yang mereknya sama, harganya sama, hanya dipasangnya itu berbeda. Biasanya kalau dipasangnya nggak bareng, yang baru lebih terang. Lalu yang lama itu terangnya kurang. Nggak apa-apa kalau terangnya itu berbeda. Nggak apa-apa kalau daya pengaruhnya itu yang satu yang lain berbeda, nggak apa-apa. Yang terpenting adalah bercahaya. Tadi Ramak Boni sudah mengingatkan kita, dan itu sesuai dengan Injil hari ini. Panggilan menjadi garam dan terang. Memang asinnya berbeda, nggak apa-apa berbeda. Yang penting ada asinnya. Nggak apa-apa kalau terang dari yang dipancarkan oleh lampu itu berbeda, nggak apa-apa. Yang penting bercahaya. Nah, keseharian kita bisa menjadi kesempatan untuk berbagi sukacita, berbagi cahaya, berbagi kasih Tuhan. Saya yakin, apalagi kalau kita memang dengan sengaja mau berbagi sikap itu, bahwa yang terpengaruh satu orang nggak apa-apa. Mungkin minggu ini yang terpengaruh satu orang, lalu minggu kedua yang terpengaruh satu orang. Dan jangan lupa, satu orang yang minggu ini terpengaruh oleh saya, nanti dia juga akan memberikan pengaruh kepada yang lain. Inilah yang disebut pengaruh sikap baik yang bergulir secara berantai. Jadi secara nggak langsung kalau kita hitung selama 20 tahun, kok orang itu seperti itu. Oh, ternyata dia tuh baik seperti itu. Setelah dilihat, ternyata itu pengaruh dari saya. Hanya untuk sampai ke sana memang lewat banyak jalan. Nggak apa-apa. Kalau kita tidak hebat dalam berpengaruh, tidak apa-apa. Yang terpenting adalah menjadi garam, menjadi terang, sebesar, sekecil apapun rasa, sikap baik yang memang kita tekuni. Saya percaya kita semua bisa. Karena apa? Tuhan beserta. Tuhan gak pernah pensiun mengasihi kita, dan itu menjadi modal. Maka saya selalu mengatakan, memang kita tidak hebat, tapi jangan lupa Tuhan itu memang menggunakan kita yang tidak hebat. Tadi salah satunya yang disebutkan oleh Pastor Boni adalah salah satu tantangan itu adalah soal radikalisme agama, soal agama. Kalau kita juga punya ketekunan untuk mendalami agama kita, daripada kita ngomong tentang beragamanya orang lain, kalau kita sendiri juga punya agenda menekuni supaya pemahaman kita tentang agama kita itu makin baik, itu juga saya kira akan ikut memberikan pengaruh kepada kita bagaimana menjadi orang yang berpengaruh di tempat di mana kita bekerja, pengaruh yang baik.
Tuhan sudah bersikap baik, kita meneruskan saja sikap baik Tuhan yang kita olah. Hidup sehari-hari itu menjadi kesempatan yang bagus. Saya kemarin itu kirim komuni di Talahap karena asr imam hanya satu dan sakit. Lalu saya bilang saya siap menggantikan. Saya kirim, antara lain 2 orang itu sudah diamputasi. Yang satu diamputasi 1 kaki, satu lagi diamputasi 2 kaki. Saya renungkan sharingnya mereka. Maaf Romo, saya jadi nggak bisa kemana-mana ini. Mau aktif tapi nggak bisa. Terus saya bilang, jangan berkecil hati. Tuhan itu maha bijaksana. Meskipun kita secara fisik nggak bisa kemana-mana, kita bisa berdoa. Doa bagi masyarakat itu juga bisa. Jadi baik ketika kita sehat maupun ketika sakit, sebenarnya kita punya peluang untuk menjadi yang berpengaruh. Istilah Ramak Boni. Ramak Boni, kita tidak menjadi ketua RT nggak masalah. Nggak masalah. Malah menjadi masalah kalau menjadi ketua RT tapi nggak punya efek apa-apa. Panggilan kita adalah menjadi orang yang berpengaruh baik. Amin.